Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Bela Negara. Perkenalkan, saya Sahri Praitno, CPNS Witiswara Ahli Pertama dari Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Hari ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengikuti learning journey saya pada pembelajaran Agenda 1 Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 2 tahun 2025. Learning journey ini terdiri atas 3 bagian. Pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Mari kita mulai. Kita mulai pada bagian pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Menjadi ASN bukan sekedar bekerja, tapi juga mengambil tanggung jawab untuk menjadi penjaga masa depan Indonesia. Kita semua lahir dari sejarah panjang bangsa ini, dari Sumpah Pemuda hingga proklamasi. Dan kini, kita memikul amanat untuk meneruskan perjuangan itu dalam bentuk yang berbeda. Inilah hakikat dari wawasan kebangsaan, yang berlandaskan pada 4 konsensus dasar. Pancasila sebagai dasar ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip hidup bersama dalam keberagaman. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menjadikan wawasan kebangsaan sebagai kompas moral dan operasional, bahwa setiap kebijakan yang kita jalankan harus bermuara pada kemaslahatan publik, bukan golongan. Bela negara bukan lagi tentang mengangkat senjata, tapi mewujud dalam kerja nyata, menjadikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas, menjaga integritas dan netralitas birokrasi, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ini bukanlah pilihan, ini panggilan. Kita masuk pada bagian berikutnya, analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan. Dunia ini bergerak cepat. Ancaman tidak lagi datang dari luar perbatasan negara, tapi justru dari dalam sistem kita sendiri. Korupsi, narkoba, radikalisme, hoax, pencucian uang, cybercrime. Inilah isu-isu strategis kontemporer yang tidak bisa kita abaikan. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menguasai teknik analisis isu, seperti tapisan isu, gap analisis, analisis dampak kebijakan. Semua itu untuk satu tujuan, membuat keputusan berbasis data, etika, dan kepentingan publik. Salah satu akar dari banyak penyimpangan adalah konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan? Saat loyalitas kita berpindah dari rakyat ke diri sendiri, saat jabatan dijadikan alat keuntungan, bukan pengabdian. Konflik kepentingan bisa hadir dalam bentuk halus, menyetujui proyek karena rekanan pribadi, menerima gratifikasi karena takut mengecewakan atasan, atau diam melihat ketidakadilan karena tidak ingin cari masalah. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Pembelajaran ini tak hanya berhenti di ruang kelas, karena bela negara sejatinya harus dilatih, dibiasakan, dan dibuktikan. Kesiapsiagaan bela negara menuntut jasmani yang kuat, mental yang tangguh, etika, dan kearifan lokal. Kita menyusun rencana aksi bela negara bukan sekedar formalitas, tapi sebagai bentuk refleksi. Apa yang bisa saya lakukan untuk negeri ini mulai hari ini? Pada pembelajaran ini, kita belajar satu hal penting, bahwa menjadi ASN adalah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Saya, Sahri Praitno, mengajak Anda semua untuk menghidupi nilai-nilai bela negara, bukan hanya di saat latsar, tapi setiap hari dalam tugas mengabdi sebagai ASN.